Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada video ini, saya menjelaskan mengenai isu tentang jin dan salib, yang beberapa tahun belakangan ini seringkali kita mendapatkan pengertian yang berbeda dengan apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Di dalam Imamat 17 ayat 7 dituliskan demikian, "Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin itu adalah zina. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun." Di sini, pada ayat ini, Tuhan menyatakan kebenaran dan memberikan perintah kepada orang-orang Israel agar mereka tidak melakukan persembahan, korban, binatang, hewan kepada jin-jin. Nah, jin-jin di sini ada dua pengertian. Yang pertama disebutkan artinya adalah kambing jantan, yang kedua adalah roh jahat atau setan. Artinya di dalam kekristenan yang merujuk pada sumbernya yang sejati yaitu Alkitab, orang Kristen tidak akan pernah dan tidak boleh mempersembahkan apapun kepada jin, karena jin itu setan. Dan tentunya tidak ada setan yang baik atau setan yang berpihak kepada Tuhan. Semua setan, entah itu artinya jin dalam pengertian ayat ini, adalah pemberontak kepada Allah. Perbuatannya jahat di hadapan Tuhan. Nah, yang menjadi menarik ketika ada isu yang mengatakan bahwa ada jin di balik salib. Ini adalah isu yang jelas kontraproduktif. Mengapa demikian? Karena salib itu memiliki dua pengertian. Salib dalam pengertian hukum legal pada masa kerajaan Romawi itu berbicara tentang penghukuman. Jadi ketika ada orang yang melakukan kejahatan dan diketahui kejahatannya, diadili sedemikian rupa, maka orang itu akan mendapatkan hukuman, yaitu disalibkan. Tidak diterima langit, tidak diterima bumi. Digantung di atas kayu salib. Pengertian yang kedua, salib dalam pengertian bahwa itu membicarakan tentang salib Yesus Kristus, di mana anak Allah yang inkarnasi, melayani, menderita, disalahkan dan dipersalahkan oleh banyak orang, oleh ahli-ahli Taurat, diadili secara tidak adil, dan akhirnya dijatuhkan hukuman salib. Salib Yesus Kristus adalah salib yang menanggung segala dosa kesalahan umat pilihan. Nah, pengertian salib seperti itu menjadi pengertian salib yang spesial, yang diyakini oleh orang Kristen sebagai penyataan kasih Allah kepada umat pilihannya, agar setiap umat pilihannya menerima karya penebusan daripada anak Allah yang melakukannya dalam keadaan sebagai manusia, inkarnasi, mati di atas kayu salib. Salib Kristus itu berbeda dengan salib para penjahat, karena salib Kristus itu berkaitan dengan pengorbanannya dan persembahannya dan penebusannya untuk umatnya, agar setiap umatnya diampuni dosanya, menerima pembenaran dari Allah, diadopsi menjadi anak-anak Allah. Itu pengertian salib Kristus, di mana Yesus Kristus tidak ada kesalahan, kudus, suci, mulia, sempurna, lalu menanggung keberdosaan umatnya, yang secara efektif itu memang diterima oleh umatnya, darahnya tercurah, nyawanya dipersembahkan di atas kayu salib. Di atas kayu salib itulah Kristus memberikan dirinya, menggantikan semua orang percaya, umat pilihannya, untuk menanggung hukuman yang mana harusnya kita tanggung, yaitu orang-orang percaya. Nah, itu pengertian salib Kristus. Berbeda dengan salib penjahat-penjahat yang memang dijatuhkan hukuman salib karena mereka melakukan kejahatan, melakukan tindakan kriminal, melakukan tindakan yang tidak benar, tidak baik, tidak suci, tidak adil, sehingga disalibkan. Berbeda dengan salib Kristus. Yang menjadi isunya adalah ketika kita meyakini dengan kesungguhan hati, memandang salib Kristus yang dapat disimbolkan dengan memang tanda salib atau memang dengan adanya salib, lalu ada orang atau sekelompok orang atau siapapun yang menempelkan atau menyatukan keberadaan salib Kristus dengan adanya jin,
ini adalah penistaan. Di dalam kekristenan, jin jelas saja adalah setan, adalah roh jahat, adalah kambing jantan yang selalu berusaha membawa orang-orang Israel untuk melakukan tindakan keberdosaan kepada Allah. Sedangkan salib di dalam kekristenan itu adalah salib Kristus yang menggambarkan kasih sayang Tuhan kepada umatnya. Nah, kalau disatukan, dipersandingkan bahwa di balik salib Kristus ada jin, ini bukan hanya penghinaan terhadap kekristenan, tapi kepada Tuhan Allah. Hukumannya itu pasti dan sedang dialami orang-orang seperti itu. Karena tidak mungkin dan tidak akan pernah ada di balik salib Kristus ada jin. Justru sebaliknya, saat itu jin merasa atau menganggap bahwa Yesus sedang mempersembahkan dirinya untuk kita kepadanya. Tentu tidak. Yesus mempersembahkan nyawanya dengan firman yang dikatakan, "Kuserahkan nyawaku kepada Bapaknya di surga." Sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan, yang mulia. Di sana, jin ini, kalaupun ada, jin itu tidak pernah menerima persembahan nyawa Yesus. Jadi itu sebuah penghinaan kalau ada yang mengatakan di balik salib Kristus ada jin. Selain pengertiannya berbeda, juga maksudnya jelas salah. Karena di saat itu, dosa diampuni, setan dikalahkan. Jadi yang kalah tidak mungkin ada di sana. Terlebih lagi, ia mengatakan di atas kayu salib itu, Yesus berbicara dan berfirman kepada orang-orang yang mendengarnya bahwa ia mengampuni orang-orang yang melakukan kejahatan kepadanya. Mengampuni tidak mungkin ada di dalam terminologi jin atau setan itu. Nah, yang menjadi kesulitan dimengerti oleh orang-orang non-Kristen, unbeliever, yang bukan umat pilihan, yang sedang berada dalam murka Allah, karena menganggap orang Kristen menyembah patung salib, atau menyembah salib yang ada patungnya. Jawabannya tidak sama sekali. Memang salib, ada yang ada patungnya dan ada yang tidak. Perspektif orang Kristen jelas itu adalah tanda, lambang, perwujudan bahwa ada satu orang yang pernah disalibkan dan ia adalah suci kudus, namanya Yesus Kristus. Yang beda dengan penjahat-penjahat. Jadi tidak ada di balik itu ada jin. Jin itu sudah dikalahkan, artinya setan-setan itu sudah disingkirkan. Dan terlebih lagi, Yesus Kristus yang disalibkan itu bangkit dari kematian, menyatakan kemenangan atas maut. Dengan demikian lengkap, sempurnalah kesempurnaan penebusan itu. Dosa diampuni, maut dikalahkan, iblis disingkirkan. Sehingga orang-orang percaya adalah orang-orang yang menerima penebusan yang sempurna di dalam Kristus. Kalau begitu, bagaimana dengan adanya orang-orang yang berdoa, ada di depannya salib, ada di dalam atau di atas salib itu patung? Tidak menjadi masalah, karena hatinya fokusnya bukan pada benda itu, tapi hatinya fokusnya pada pribadi yang pernah ada di dalam sejarah, dan pribadi itu sudah mati, bangkit, dan menyatakan kemenangan, dan pribadi itu ada di surga di sebelah kanan Allah Bapa, yang menyatakan keagungan kebesarannya, yang menunjukkan kemenangan. Itu adalah perwujudan dari cinta kasih Tuhan. Nah, kalaupun orang Kristen mempunyai lambang salib dan ada patung, itu bukan berarti orang Kristen menyembah jin, atau di belakang itu ada jin. Tidak demikian. Karena jin itu setan. Dan setan tidak mungkin disembah oleh orang Kristen. Sehingga tidak mungkin di balik salib Kristus ada jin. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, itu bukan mendorong kita untuk membuat salib yang ada patungnya untuk disembah, berlutut di atas situasi seperti itu dengan kita berlutut menyembah patung. Tidak. Sekali lagi, orang Kristen tidak mungkin dan tidak boleh menyembah patung yang dibuat yang menyerupai apapun, baik di langit, di surga, baik di bumi, di bawah bumi, atau apapun, untuk sujud menyembahnya. Jelas tidak. Tapi bolehkah orang Kristen membuat patung? Boleh. Ekspresi seni tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika apapun yang ada di alam, apapun yang diciptakan Tuhan atau dibuat manusia itu dijadikan sesembahan, penyembahan. Nah, itu dia. Itu namanya kejahatan, berzina secara rohani. Misalnya, orang Kristen punya batu besar atau menyembah, mengarahkan sesembahannya hanya kepada satu titik saja.
dan mengarahkan itu ke sana, maka itu adalah berarti dia sujud kepada benda itu. Orang Kristen bisa menempatkan salib Kristus itu, lambang itu, tanda itu, taruh di kalungnya, taruh di lukisan, taruh di kayu yang dilekatkan, di gereja dan sebagainya. Tapi sembah sujudnya bukan kepada patung atau salib yang ada patungnya atau tidak ada patungnya. Memang ada sebagian orang Kristen yang tidak mau membuat patung di atas kayu salib, tidak apa-apa. Dan memang ada sebagian yang membuat, juga tidak apa-apa. Karena memang bukan itu yang disembah. Dan lagi pula, di balik itu tidak ada jin. Jin itu sudah disingkirkan. Kalaupun misalnya jin itu mencoba mengganggu, maka dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa nama Tuhan Yesus, maka jin itu pergi. Jin itu tersingkirkan. Jin itu akan keluar. Tentunya di dalam kekristenan, kita harus menyadari hal tersebut. Namun kalau tidak ada tanda salib, lambang salib, atau patung yang menggambarkan ada Kristus di sana, tidak menjadi masalah. Karena memang penyembahan orang Kristen adalah penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Diarahkan kepada Bapa, Anak, Roh Kudus yang adalah roh adanya. Bukan diarahkan kepada salib atau salib yang ada patungnya sebagai mediator. Tidak. Langsung kepada Allah. Persoalannya adalah kalau itu menjadi mediator. Tentu itu tidak benar. Tetapi koreksi iman, koreksi dalam Alkitab jelas sekali bahwa kita sebagai orang Kristen, saudara dan saya, adalah orang yang menyembah Bapa, Anak, Roh Kudus. Karena itu, isu yang mengatakan bahwa di balik atau di belakang salib orang Kristen itu ada jin, jelas itu adalah salah, sesat, dan menyesatkan. Setan atau jin itu tidak perlu menggunakan media-media seperti itu. Ada banyak media yang digunakan. Tipu daya dari setan itu banyak sekali. Dengan mengatasnamakan kemanusiaan, mengatasnamakan suatu rasa kasihan, maka setan bisa menipu manusia dengan perkawinan poligami, perkawinan sejenis, perkawinan dengan kuasa gelap, perkawinan dengan buatan manusia. Setan bisa melakukan tipuan bahwa itu nggak apa-apa, atas dasar manusia, atas dasar kasih sayang. Padahal jelas itu ajaran setan yang salah. Tetapi memang manusianya yang berbuat jahat dan berdosa kepada Tuhan. Banyak cara yang dikerjakan setan. Bahkan setan, malaikat pun bisa dijadikan samarannya. Setan bisa menyamar menjadi malaikat terang, seolah-olah dia adalah terang. Seakan-akan dia mewakili Tuhan berbicara kepada manusia dan mengatakan, aku malaikat yang diutus oleh Allah untuk berbicara ini dan itu. Padahal itu adalah setan. Bisa seperti itu. Hati-hati. Dan itulah sebabnya kita kembali kepada ajaran Alkitab. Memang ada baiknya untuk tidak menjadi batu sandungan bagi banyak orang yang tidak mengerti seni, tidak mengerti persembahan, penyembahan kepada Allah. Ada baiknya, ada bagusnya kita tidak menjadikan salib yang ada patungnya pun atau tidak menjadi objek atau menjadi ditempatkan di hadapan kita pada waktu kita berdoa. Tapi tidak bisa dipungkiri bukan bahwa semua kegiatan kita kan di dalam salib hanya untuk mengingat ada karya Kristus. Namun kalau ada orang yang mengatakan orang Kristen menyembah patung yang ada di atas kayu salib dan di situ ada jinnya, jelas secara prinsip jin itu setan, jelas keliru. Secara konstruksi berpikirnya, keimanannya jelas itu keliru. Maka orang-orang yang mengatakan seperti itu bukan orang Kristen pasti. Dan pastinya bukan di dalam suatu kondisi, situasi keimanan yang benar. Itu sebabnya saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita dengan bijak untuk menentukan jawaban apa yang tepat terhadap orang-orang yang melontarkan isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Siapapun dia. Dan kalau kita menelusuri dalam Alkitab, tentu kita bisa mengetahui bukan bahwa salib Kristus bagi orang dunia, bagi orang-orang Greka waktu itu adalah kebodohan. Bagi orang-orang Yudaisme atau orang-orang yang beragama Yahudi itu adalah batu sandungan. Tetapi salib Kristus bagi kita orang percaya adalah keselamatan. Karena di sanalah Kristus mati menebus kita yang berdosa. Jin sudah dikalahkan. Jin diusir pergi. Jin tidak ada kekuatan lagi. Karena di dalam nama Yesus, kuasa jin itu dikalah.
Kiranya dengan perenungan singkat, penjelasan singkat dari saya dapat menolong Bapak, Ibu, Saudara yang ragu-ragu beribadah kepada Tuhan. Percayalah kita beribadah di dalam roh dan kebenaran. Dan yakinkan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.